Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sejarah dari rumah lagi ya, karena memang kondisi pandemi yang belum membaik, jadi kita harus PJJ lagi. Tapi di sini semoga kalian tetap semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan menyambung pertemuan sebelumnya mengenai perlawanan heroisme menghadapi imperialisme dan kolonialisme Belanda. Adapun perlawanan keempat yaitu Perang Banjar. Poin pertama, latar belakang. Rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Jadi di sini pada 1817 Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah selaku pemimpin Kesultanan Banjar menekan perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian tersebut adalah penyerahan wilayah Kesultanan Banjar yaitu Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Jalai, Pigatan, Pasir Putih, dan Beran kepada Belanda. Tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Al-Waqsik Billah yang merupakan penerus Sultan Sulaiman juga melakukan perjanjian yang sama dengan Belanda dengan menyisakan wilayah Kesultanan Banjar yaitu Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit ini menjadi masalah dalam kehidupan sosial ekonomi Kesultanan Banjar. Ditambah lagi adanya kematian mendadak putra mahkota yaitu Abdurrahman pada 1852 semakin menambah runyam persoalan tersebut. Sepeninggalan Sultan Adam yang wafat pada 1857, ada 3 kandidat penerus tahta Kesultanan Banjar yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tajmidillah II. Yang kedua yaitu munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Nah tadi ya di sini ada 3 calon kandidat penerus dari Kesultanan Banjar setelah meninggalnya Sultan Adam. Pangeran Hidayatullah II ini didukung oleh pihak istana dan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam. Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri, dan Pangeran Tajmidillah II didukung oleh Belanda. Jadi ada yang didukung oleh pihak istana dan ada yang didukung oleh pihak Belanda. Nah, akhirnya di sini Pangeran Tajmidillah dinobatkan sebagai pangeran secara sepihak ya oleh Belanda sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857. Pangeran Tajmidillah II ini merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam. Pengangkatan secara sepihak ini menimbulkan protes dari istana yang dianggap paling berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah II. Yang ketiga, sikap sewenang-wenang dari Tajmidillah II yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Nah, setelah dinobatkan, Sultan Tajmidillah II ini melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya yakni Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anom. Sultan Tajmidillah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah II. Bahkan Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tajmidillah II bermunculan. Dari pedalaman Kalimantan, gerakan kini dipelopori oleh penambahan Muning atau Alim. Ini bisa dibilang dengan dipilihnya Pangeran Tajmidillah II secara sepihak oleh Belanda, ini mengakibatkan pemerintahan Pangeran Tajmidillah II ini sewenang-wenang di mana dia menghapuskan hak-hak saudara-saudaranya yaitu Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anom. Yang justru hal inilah yang memicu kemarahan dari rakyat Banjar, di mana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pangeran Tajmidillah II ini sebenarnya memang lagi-lagi dilatar belakangi oleh kepentingan dari Belanda untuk memecah belah Kesultanan Banjar, memecah belah keluarga yang ada pada Kesultanan Banjar. Jadi 3 poin ini merupakan latar belakang pemicunya atau terjadinya Perang Banjar yang nanti akan dilaksanakan oleh Sultan Pangeran Antasari. Jalannya perang. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II yang tadi ya yang seharusnya sultan yang diangkat menjadi Raja Banjar memimpin perlawanan terhadap Belanda pada 1859. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batubara di wilayah Pangaron. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pangaron.
Nah, kemudian di sini pihak Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II dan meminta Hidayatullah II untuk keluar dari persembunyiannya. Nah, karena adanya penawanan yang dilakukan oleh Belanda terhadap keluarga Pangeran Hidayatullah II ini, akhirnya Pangeran Hidayatullah II secara terpaksa harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di istana, Hidayatullah II malah ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggalnya Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan. Wilayah perlawanan Pangeran Antasari ini meliputi daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Oke, jadi tadi itu merupakan poin-poin dari jalannya perang ya, dimulai dari penyerangan atau peperangan yang dimulai oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Terus juga ada sebuah drama di mana Belanda ini menyandra keluarganya Pangeran Hidayatullah sehingga membuat Pangeran Hidayatullah ini untuk terpaksa keluar dari persembunyiannya. Adapun akhir perang Banjar, di sini perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak meredup sama sekali. Akhirnya Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Namun di sini setelah wafatnya Pangeran Antasari, banyak pemimpin Banjar ditangkap dan dibunuh, termasuk anak-anak Pangeran Antasari yaitu Gusti Muhammad Seman dan Gusti Muhammad Said yang kalah berperang melawan Belanda. Akhirnya perang Banjar pun berakhir pada tahun 1905 yang dimenangi oleh pihak Belanda. Oke, selanjutnya itu ada perang Maluku. Latar belakang yang pertama itu adalah tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. Hal ini merupakan monopoli perdagangan ini sangat merugikan rakyat Maluku pada saat itu. Yang kedua, timbulnya kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Yang ketiga, sikap Presiden Saparua yang memperlakukan masyarakat Maluku dengan sewenang-wenang. Jadi sini bisa dibilang perang Maluku ini diakibatkan oleh adanya kebijakan-kebijakan baik monopoli maupun pajak yang diterapkan oleh Belanda dan sangat merugikan rakyat Maluku pada saat itu, sehingga muncullah dan meletuslah sebuah perlawanan dari rakyat Maluku. Oke, selanjutnya itu adalah jalannya perlawanan di Maluku ya. Rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan pada tanggal 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura yang merupakan bekas tentara Korps Ambon. Jadi pada perlawanan Maluku ini, Kapitan Patimura juga didukung ya atau dibantu oleh Martha Christina Tiahahu yang merupakan putri dari Raja Paulus Triago Tiahahu. Selanjutnya pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapitan Patimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dustet dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Belanda berupaya untuk merebut kembali benteng Dustet dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada 20 Mei 1817. Belanda dengan kekuatan lebih 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Beches menyerang Patimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng Dustet ini di Saparua dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawono, Hitu, Haruku, Wasili, Waisisil, dan Larike. Namun di sini pada Patimura dihianati oleh Raja Booy dari Saparua dengan membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku. Dari
dibocorkannya informasi tersebut, akhirnya di sini Belanda mampu merebut kembali Saparua dari tangan Pattimura. Akhirnya pada Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di Ambon bersama 3 orang lainnya serta menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya bahwa akhir dari perlawanan rakyat Maluku atau rakyat Saparua yang dipimpin oleh Pattimura ini karena adanya pembocoran informasi dari pihak kita sendiri, dari pihak Raja Booi kepada Belanda, sehingga pada saat itu Saparua yang sudah berhasil dipegang oleh Pattimura akhirnya diambil kembali oleh Belanda. Oke ya anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita selesai, sekaligus kita menyelesaikan juga materi dari pertemuan sebelumnya. Tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatannya diterapkan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.